Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima, yang bunyinya adalah demikian. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang keempat, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah perkataan menentukan dan mengarahkan kehidupan kita. Saudara-saudara, ucapan lidah kita atau perkataan yang keluar dari mulut kita menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga perkataan, karena perkataan kita akan menentukan dan mengarahkan kehidupan kita. Saudara-saudara, life is a journey. Ya, kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan, di mana saatnya kita akan memulai perjalanan itu, dan saatnya kita akan mengakhiri perjalanan itu karena kita sudah tiba di tempat tujuan. Saya percaya kita semua ada di dunia ini dengan tujuan Allah. Amin. Ya, saudara dan saya, kita ada di dunia ini bukan kebetulan, saudara. Anda berada di dunia ini karena Tuhan menghendaki Anda untuk ada di dunia ini, dan Dia mempunyai rencana dan tujuannya buat hidupmu. Siapa yang percaya akan hal ini? Amin, saya percaya ya bahwa kita semua ada dalam tujuan Allah, saudara. Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan Allah bagi kita pada waktu kita ada di dunia ini, mari kita mau berjalan dan bergerak untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Nah, untuk menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita, maka salah satunya kita harus bisa menjaga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, atau menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, karena itu akan menentukan dan mengarahkan kehidupan kita. Coba kita lihat firman Tuhan yang tadi baru kita baca, Yakobus pasal 3 ayat yang ketiga. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara-saudara, lidah itu dikatakan oleh firman Tuhan seperti kekang yang dikenakan pada mulut kuda atau yang ditaruh pada mulut kuda. Tentunya kekang yang ditaruh di mulut kuda atau dikenakan pada mulut kuda itu mempunyai fungsi atau tujuan, saudara. Yaitu supaya kuda itu bisa dikendalikan dan diarahkan sesuai dengan kemauan dari penunggang kuda tersebut. Dan kekang itu juga berfungsi untuk mengarahkan jalan dari kuda tersebut, sehingga kuda itu tidak jalan atau berlari sesuka hatinya, saudara, atau tidak berlari tanpa tujuan. Tetapi dengan adanya kekang di mulut kuda, kuda itu bisa diarahkan kepada sebuah tujuan tertentu. Saudara, saya percaya kita semua pasti pernah lihat film cowboy, benar nggak? Ya, kalau kita lihat film cowboy, ya itu pasti di sana ada senapan, ada pistol, dan juga pasti ada orang yang berkuda, saudara. Ya, nah kalau seorang cowboy ketika dia menangkap seekor kuda, ya kuda itu pasti kuda liar, ya. Nah, pertama sekali untuk menjinakkan kuda itu, dia harus menaruh kekang di mulut kuda itu, saudara. Ya, lalu sesudah kekang itu ditaruh di mulut kuda itu, si koboi itu akan naik ke atas punggung kuda. Dan biasanya kalau kuda liar yang baru ditangkap, kuda itu akan
berjingkrak-jingkrak, saudara, akan meronta, saudara, berusaha untuk melemparkan koboi itu dari punggungnya, saudara. Tetapi si penunggang kuda itu akan tetap bertahan di atas kuda itu sampai beberapa lama, dan kemudian pada akhirnya kuda itu tidak meronta lagi, saudara. Artinya kuda itu sudah menjadi jinak atau sudah ditaklukkan, saudara. Dan kuda itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan dari si penunggang kuda itu. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kita perlu sekali mengenakan kekang pada lidah kita, saudara, supaya hidup kita bisa dikontrol, bisa dikuasai dan dikendalikan. Kalau tidak, perkataan kita bisa mengeluarkan kata-kata yang sembarangan, kata-kata yang sembrono, kata-kata yang sia-sia, bisa keluar dari mulut kita, saudara. Lidah yang tidak dikuasai itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Bukan hanya bisa menghancurkan kehidupan kita, tetapi lidah yang tidak dikuasai itu juga bisa membuat rencana Allah tidak tergenapi di dalam hidup kita, dan tujuan Allah tidak tergenapi dalam hidup kita. Firman Allah berkata dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara, kita lihat dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan ini, apakah kita mau mengalami kehidupan atau kematian, itu tergantung sekali dari apakah kita menguasai lidah kita atau tidak. Tergantung dari setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, saudara. Seperti kuda yang dikendalikan oleh tali kekang, demikian juga arah kehidupan kita ditentukan oleh perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena perkataan yang keluar dari mulut kita itu mempunyai kuasa, saudara. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Kita harus selalu menjaga setiap perkataan atau setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Karena kalau Anda melihat banyak rumah tangga Kristen yang hancur cuma gara-gara salah dalam mengucapkan perkataan. Banyak hubungan persahabatan rusak karena perkataan, saudara. Dan banyak orang bertengkar, bermusuhan, itu disebabkan karena perkataan, saudara. Karena ucapan yang keluar dari mulut mereka, saudara. Ya. Oleh karena itu sangat penting sekali lidah ini dikuasai dan lidah ini dikendalikan. Kalau tidak, lidah ini bisa menghancurkan kehidupan kita. Seterusnya kita baca dalam Yakobus 3 ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudara-saudara, di dalam ayat yang keempat ini dikatakan kapal-kapal yang sedang mengarungi lautan yang luas itu bisa dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil, saudara. Walaupun di samudra yang luas itu ada begitu banyak angin, ya, tetapi kapal itu akan terus bisa berlayar karena kapal itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil, saudara. Dan kapal itu bisa terus berlayar sampai kepada pelabuhan yang dituju, ya. Saudara-saudara, saya ingat, ya, kalau saya baca ayat firman Tuhan ini, saya ingat, ya, waktu saya tinggal di Belanda, saudara, saya pernah diajak oleh orang tua saya, karena pada waktu itu orang tua saya sedang bertugas di sana. Saya diajak oleh papa saya untuk pergi mengunjungi temannya di kota Rotterdam. Saya tinggal di Amsterdam, dan kita pergi ke Rotterdam. Jaraknya kurang lebih 45 menit. Dan teman papa saya ini, dia adalah seorang kapten kapal, ya, kapal laut. Nah, kapalnya sedang berlabuh di pelabuhan Rotterdam. Jadi saya pergi sama papa saya ke sana, dan sampai di sana saya diajak untuk naik ke kapal. Nah, di kapal itu kapten ini bawa saya dan papa saya tur
Ya, kita keliling kapal itu, dikasih lihat ruangan demi ruangan, ya, di mana ruangan tempat barang, di mana tempat awak kapal. Jadi ini bukan kapal penumpang, saudara. Ini adalah kapal barang yang sangat besar, ya. Dan akhirnya kami dibawa ke ruang kemudi. Dan di situ benar, saudara. Saya lihat ternyata ruang kemudi kapal itu, kemudinya itu sangat kecil. Kira-kira cuma segini gedenya. Kapal itu sangat besar, saudara. Tetapi saya heran, kemudinya cuma kecil. Nah, ini seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Kapal-kapal yang besar digerakkan oleh kemudi yang sangat kecil. Ya, kecil banget kemudinya, saudara. Tapi kemudi itulah yang menggerakkan kapal dari Indonesia sehingga akhirnya bisa sampai ke tujuan di Rotterdam dan berlabuh di pelabuhan di Rotterdam, saudara. Ya, saudara, hidup di dunia ini seperti kita sedang berlayar dengan menggunakan sebuah kapal untuk pergi ke sebuah tempat yang akan kita tuju. Dan Alkitab mencatat kapal-kapal yang besar digerakkan oleh angin yang keras. Saudara, angin itu yang menggerakkan kapal, ya. Tetapi kemudi itu yang mengemudikan sehingga kapal bisa sampai ke tempat tujuan. Ya, dikatakan kemudi itu amat kecil, ya. Tetapi kemudi itu bisa dikemudikan oleh jurumudi sehingga bisa berlayar ke tempat yang dituju, saudara. Ya, bisa sampai di pelabuhan yang dituju. Saudara, di dalam kehidupan kita bisa saja ada angin-angin yang keras, bahkan bisa saja ada badai yang datang dalam hidup kita. Karena kita ini memang sudah hidup di dunia yang sudah jatuh, saudara. Iblis bisa saja melemparkan situasi, tantangan, pencobaan dalam hidup kita. Yang kadang-kadang angin-angin itu bisa menjadi badai. Mungkin bisa ada badai dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Bisa juga ada angin yang melanda. Mungkin kita sedang bekerja, sedang berkarir, tiba-tiba ada orang yang mungkin iri hati kepada kita dan coba menjatuhkan kita dari pekerjaan kita, dari karir kita. Dan mungkin juga ada badai yang tiba-tiba datang yang berupa sakit penyakit yang menyerang kita. Ya, saudara, bisa saja terjadi hal-hal itu terjadi dalam hidup kita. Dan angin dan badai itu bisa saja menjauhkan kita dari rencana Allah kalau kita salah dalam meresponinya. Nah, dikatakan bahwa kemudi itu yang mengemudikan kapal itu, walaupun ada angin yang keras yang membawa kapal itu, tetapi yang mengarahkan kapal itu harus pergi kemana, itu adalah kemudi. Nah, ini berbicara tentang lidah, saudara. Ya, ini berbicara tentang lidah. Oleh karena itu, bisa tidaknya kita menguasai dan mengendalikan angin atau badai yang terjadi dalam hidup kita, itu tergantung dari perkataan yang keluar dari mulut kita, saudara. Perkataan atau ucapan yang keluar dari mulut kita akan menentukan dan mengarahkan arah hidup kita. Karena kita harus percaya, apapun yang kita alami, situasi, tantangan, pencobaan, Tuhan sanggup untuk mengubah sesuatu yang buruk yang terjadi dalam hidup kita menjadi kebaikan dalam hidup kita. Karena firman Allah berkata dalam kitab Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya, kadang-kadang pada waktu ada situasi atau tantangan terjadi dalam hidup kita, kita terpancing untuk mengeluarkan kata-kata yang negatif. Kita mulai komplain sama Tuhan. Kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, ini bisa saja terjadi, saudara, dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang melemahkan iman kita sendiri, saudara. Nah, kalau hal ini terjadi, itu membuat kita menjadi lemah. Dan itu bisa membuat kita menjauh daripada Tuhan, saudara. Menjauh dari rencana Allah. Ya, menjauh dari tujuan Allah, saudara. Karena memang itu yang iblis mau. Ya, supaya kita ada di dunia ini, kita tidak menggenapi apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Tadi saya katakan bahwa setiap kita, Tuhan mempunyai rencana dan tujuannya. Amin. Ya, dan iblis mau supaya kita tidak menggenapi tujuan dan rencana Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, salah satu cara bagaimana supaya kita bisa
menggenapi rencana dan tujuan Allah dalam hidup kita, yaitu kita harus menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Karena mati hidup kita tergantung dari lidah kita. Amin, saudara. Ya, jadi kita harus menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, kita harus lawan setiap serangan iblis dengan memperkatakan janji-janji Allah di dalam hidup kita, sehingga iman kita tetap kuat. Ya, kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, sehingga kita bisa melihat apa yang menjadi tujuan Allah, dan kita mulai bergerak menuju kepada tujuan Allah di dalam hidup kita. Dan kita juga bisa menikmati semua yang Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Karena Tuhan menyediakan segala hal buat hidup kita. Ya, saudara harus belajar memperkatakan janji-janji Allah dalam hidupmu, sehingga janji-janji Allah itu bisa terjadi dan engkau nikmati di dalam hidupmu, saudara. Saudara-saudara, yang namanya angin atau badai, ya suatu saat pasti bisa berlalu. Amin, ya. Jadi kalau namanya badai, ya nggak selalu ada badai dalam hidup kita, saudara. Ya, badai itu bisa saja datang, ya bisa saja datang. Situasi, tantangan, ya pergumulan bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tetapi tidak selama-lamanya kita dalam situasi dan tantangan itu. Suatu saat badai itu akan berlalu, ya. Sama aja kalau kita pergi ke supermarket, ya. Kalau Anda mau membeli barang-barang, biasanya di barang-barang makanan, ya, makanan-makanan kaleng atau snack, ya. Di situ ada tanggal masa kadaluarsa atau expiration date, ya. Jadi kalau Anda menjumpai makanan yang udah expired, ya, udah kadaluarsa, mendingan ya udah kita jangan makan makanan itu. Ya, karena itu sudah tidak baik lagi buat tubuh kita. Ya. Nah, demikian juga situasi dan tantangan dalam kehidupan kita. Suatu saat ada masa kadaluarsa. Amin. Suatu saat badai itu pasti berlalu. Karena Tuhan tidak akan pernah mendiamkan kita pada waktu terjadi sesuatu dalam hidup kita. Ada Dia peduli akan hidup kita. Amin. Dia peduli atas hidup saudara dan hidup saya, saudara. Ya, pada waktu ada situasi, tantangan terjadi dalam hidup kita, Dia mau menolong kita dan Dia sanggup untuk menolong kita. Dia mau mengeluarkan kita dari segala situasi dan tantangan yang bisa saja kita alami selama kita ada di dunia ini, saudara. Ya, karena Dia Tuhan, Dia berkuasa. Ya, Dia setia terhadap janji-janjinya, dan Dia berkuasa untuk melakukan setiap janji yang difirmankan di dalam hidup kita, saudara. Ya, kita akan lihat satu contoh di dalam Alkitab, ya. Ada seorang wanita yang saya bisa katakan dia mengalami badai di dalam hidupnya, yaitu dia diserang oleh sakit penyakit. Yaitu wanita ini dikatakan, kalau Anda membaca di dalam Markus 5 ayat 27-29 ini menceritakan tentang wanita ini. Dikatakan wanita ini dia mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya, dan tentunya kalau seseorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun pasti sangat-sangatlah menderita. Benar? Ya, tiap bulan aja kita perempuan pendarahan itu rasanya nggak enak, ya, menderita. Apalagi ini 12 tahun secara terus-menerus dia mengalami pendarahan di tubuhnya. Pasti perempuan ini sangat menderita, saudara. Ya, dan tentunya dia ingin sekali disembuhkan dari penyakitnya. Dan kalau Anda membaca dalam cerita mengenai perempuan ini, dia sudah berusaha untuk pergi ke tabib, ya. Berbagai tabib yang dia tahu bisa menyembuhkan penyakitnya, dia udah coba, bahkan uangnya sudah dihabiskan untuk berobat, tetapi hasilnya nggak ada, saudara. Ya, nihil, ya, nggak ada. Tetap penyakit itu tetap ada pada tubuhnya, saudara. Ya, sampai suatu ketika dia mendengar tentang Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, saudara. Nah, pada waktu itu timbul pengharapan, timbul iman di dalam hidupnya. Ya, bukankah firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus? Amin. Ya, pada waktu kita mendengar firman, ya, firman itu adalah Kristus sendiri, saudara. Ya, itu akan membuat iman kita timbul. Nah, pada waktu perempuan ini
dia mendengar bahwa ada Yesus yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit, dan semua orang yang datang kepada Yesus dengan berbagai macam penyakit, mereka semuanya disembuhkan, maka timbul pengharapan dan imannya kepada Tuhan Yesus. Ketika timbul iman, timbul kepercayaan di dalam hatinya, maka dia mulai berkata-kata, saudara. Nah, kita lihat apa yang dia katakan. Kita lihat Markus 5 ayat 28. Sebab asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini perkataan yang diucapkan oleh wanita ini. Dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan sesudah dia berkata, dia lalu berjalan. Ya, pikirannya cuma satu, dia harus menjamah jubah Yesus. Karena dia percaya pada detik dia menjamah jubah Yesus, pada waktu itu dia pasti akan mengalami kesembuhan. Dan bukan suatu hal yang mudah untuk mendekati Yesus pada waktu itu. Karena Yesus selalu diikuti oleh banyak orang pada waktu itu. Ya, orang yang sehat saja untuk mendekati Yesus pada waktu itu sangat sukar, saudara. Apalagi wanita ini yang sedang mengalami pendarahan. Mungkin dengan tertati-tati dia coba untuk dekati Yesus. Ya, mungkin pada waktu percobaan pertama dia gagal. Dia didorong oleh orang. Ya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia tekadnya sudah bulat bahwa dia harus bisa menjamah jubah Yesus. Karena dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu adalah iman dia. Dan dia berkata-kata, saudara. Dia katakan itu, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ya, dan berdasarkan apa yang dia imani, dia perkatakan dan dia mulai bertindak, saudara. Dia mulai berjalan sesuai dengan apa yang dia ucapkan itu, saudara. Dan suatu ketika, akhirnya dia bisa menjamah jubah Yesus. Dan pada waktu itu juga, kuasa mengalir dari tubuh Yesus dan menyembuhkan wanita ini. Wanita ini mengalami kesembuhan, saudara, ketika dia menyentuh jubah Yesus. Ini terjadi sesuai dengan perkataan dia. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan memang pada waktu dia menjamah jubah Yesus, terjadi kesembuhan di tubuhnya. Pendarahannya langsung lenyap, langsung hilang, saudara. Dia benar-benar sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, penting sekali kita memperkatakan firman Allah. Kita memperkatakan janji-janji Allah di dalam hidup kita. Ya, karena itu akan menentukan dan mengarahkan kehidupan kita. Saudara-saudara, kemana arah hidup kita selama kita ada di dunia ini? Kemana arah hidup kita saat ini ataupun mungkin di masa yang akan datang? Arah hidup kita ini ditentukan oleh perkataan kita, saudara. Perkataan mengenai janji-janji Allah terhadap hidup kita, itu akan menentukan hidup kita. Kalau engkau percaya, maka engkau akan mengalami semua yang Tuhan firmankan di dalam hidupmu. Engkau akan mengalami semua janji-janjinya di dalam hidupmu. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari coba kita memperhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Sudahkah kita menjaga perkataan kita? Sudahkah kita hati-hati dalam berbicara? Sudahkah kita mengucapkan janji-janji Allah, mengucapkan firman Allah? Sudahkah kita berbuat mengenai masa depan kita yang sesuai dengan rencana Allah di dalam hidup kita? Sudah kita memperkatakan semua itu dalam hidup kita? Atau mungkin mulut kita masih sering mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif, saudara. Perkataan yang sia-sia, perkataan yang sembarangan, perkataan yang hanya memuaskan nafsu kita. Ya, perkataan-perkataan yang sebenarnya pada waktu kita ucapkan, kita tahu itu akan melemahkan kita. Tapi kita sering sekali mengeluarkan kata-kata yang seperti ini, saudara. Saudara, kita perlu menjaga apa yang kita ucapkan yang keluar dari mulut kita, saudara. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itu akan menentukan hidup kita. Itu akan mengarahkan kehidupan kita. Ya, seringkali
karena lidah itu kecil, ya, suka dianggap tidak penting, saudara. Tetapi sesungguhnya lidah itu sangat besar kuasanya, ya. Perkataan kita ini sangat memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Apakah kita akan sampai kepada tujuan atau tidak, itu tergantung dari setiap perkataan kita. Kita lanjut ke ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara-saudara, Alkitab mencatat, betapapun kecil api, tetapi bisa membakar hutan yang besar. Ya, jadi lidah ini diumpamakan atau dikatakan seperti api. Nah, api itu tidak perlu besar baru bisa membakar hutan, saudara. Ya, api itu hanya kecil, itu bisa membakar hutan yang besar, saudara. Ya, banyak hutan-hutan yang besar yang terbakar atau terjadi kebakaran hutan itu hanya disebabkan karena api yang sangat kecil, saudara, yang akhirnya menjalar kemana-mana dan akhirnya terjadi kebakaran hutan yang sangat besar, saudara. Nah, lidah ini seperti api, saudara. Walaupun kecil di anggota tubuh kita, tetapi bisa memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti api yang kecil yang membakar hutan yang besar. Perkataan yang keluar dari mulut kita bisa memberikan dampak yang besar. Dan dampak itu tentunya bisa positif, bisa negatif. Tergantung perkataan apa yang kita ucapkan, saudara. Ya, tergantung perkataan apa yang saudara sering perkatakan melalui mulutmu. Karena itu akan memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada lingkunganmu, bahkan kepada dirimu sendiri, saudara. Ya, saya percaya kita semua memberikan dampak yang positif. Amin. Karena Tuhan memanggil kita di dunia ini untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menjadi berkat bagi komunitas di mana kita berada. Untuk menjadi berkat bagi bangsa kita. Amin. Untuk memberikan dampak bagi dunia ini, saudara. Amin. Ya, makanya Kisah 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya, Tuhan mau supaya hidup kita bisa menjadi dampak bagi dunia ini. Amin. Ya, dan dampak itu haruslah dampak yang positif. Ya, di mana kehidupan kita bisa menjadi berkat, di mana kita bisa menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan, di mana melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Nah, itu harus jadi bagi hidup kita, saudara. Nah, oleh karena itu, penting sekali kita menjaga setiap perkataan kita. Menjaga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Karena itu akan menentukan dan mengarahkan hidup kita. Ya, itu akan menentukan kehidupan kita. Perkataan kita bisa memberikan semangat kepada orang lain. Perkataan kita bisa membangkitkan iman daripada orang lain. Dan tapi perkataan kita juga bisa melemahkan dan memadamkan semangat bagi orang-orang yang mendengarkan. Bahkan bisa menjatuhkan seseorang, saudara. Nah, kita harus memutuskan apakah kita mau menjadi dampak yang positif atau dampak yang negatif. Ya. Dan semua itu tergantung dari ucapan yang keluar dari mulut kita. Dan memang yang namanya lidah ini harus diberi kekang, saudara. Harus dikuasai. Ya, harus dikendalikan, saudara. Kalau tidak, lidah kita ini bisa menghancurkan hidup kita. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menjaga perkataan kita. Karena perkataan kita menentukan dan mengarahkan hidup kita. Ada kuasa dalam setiap perkataan yang kau ucapkan. Kalau Anda belum bisa menguasai lidahmu, minta Holy Spirit, minta kepada Roh Kudus yang sudah ada dan tinggal di dalam hidupmu. Ya, supaya lidahmu dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga setiap ucapan yang keluar dari mulutmu adalah ucapan yang bisa memberkati, yang bisa menguatkan orang-orang yang mendengarkan. Ya, ucapan-ucapan kebenaran, ucapan
yang bisa memberikan kekuatan kepada setiap orang yang mendengarkan. Ya, hati-hati dalam berkata-kata. Mari kita mau mengendalikan lidah kita, ya. Jaga setiap perkataan kita, karena lidah kita akan menentukan arah dan kehidupan kita. Apakah engkau akan hidup atau mati, itu tergantung dari perkataanmu. Apakah engkau akan hidup dalam kegagalan, atau engkau akan hidup dalam keberhasilan, itu tergantung dari apa yang engkau ucapkan. Dan apakah engkau akan mencapai tujuan Allah atau tidak, itu tergantung juga dari ucapanmu, dari setiap perkataan yang keluar dari mulutmu. Ya, oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita minta Tuhan supaya bukan dengan kekuatan kita, tapi minta Holy Spirit untuk selalu menguasai lidah kita, sehingga pada waktu kita berkata-kata, semua ucapan kita boleh menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Ya, dan kita mau belajar untuk memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kita memperkatakan firman Allah, memperkatakan kebenaran, memperkatakan janji-janji Allah dalam hidup kita. Supaya pada waktu kita ada di dunia ini, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang dimanapun kita berada. Amin.